Bang Azzaiki. Ya, Apakah Bang Azzaiki tahu sosok orang ini? Atau pernah saya ti- tahu sebelumnya berita ini? saya tidak pernah dengar. Oke, saya jelaskan dulu sebentar ya. Dia boleh boleh boleh. Oke, baik. Jadi nama dia ini adalah Franz Ya. Ignatius namanya. Hmm. Ya, dari namanya nampaknya beliau ini seorang Katolik. Ya. Nah, dia membuat satu video di mana videonya itu berisi kutipan. Dia mengutip bahwasanya ada seorang muslim yang mengatakan Muhammad itu adalah tokoh hayalan, hayalan pengarang hadis. Dia tidak mengatakan bahwa Muhammad itu fiktif sama sekali, tidak. Ada sosok Muhammad itu ada betulan, tetapi dilebih-lebihkan ceritanya. Atau sosoknya itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Saya kasih contoh misalnya, contoh. Seorang Azzaiki yang sejati, yang beneran Azzaiki official, itu misalnya istrinya misalnya satu. Tapi digambarkan istrinya misalnya 15. Nah, terus Azzaiki yang beneran itu misalnya lahirnya di Bandung, dibilang lahirnya di Tokyo. Oke, Nah, jadi artinya poin. sebentar sedikit. Oke oke. Artinya menurut Bapak Cakra itu sosok Muhammad yang digambarkan di hadis itu berbeda dengan sosok Muhammad yang sesungguhnya. Enggak seperti itu. Nah, saya mau katakan begini, karena dasar itu, karena dia bikin video semacam itu, dia ditangkap. Cepat sekali, kalau orang Islam ngelaporin itu cepat. 24 jam langsung. Nah, jadi makanya saya bikin tulisannya begini, Bang. Islam mampu penjarakan orang yang mengutip Muhammad sosok fiktif, tetapi Islam tidak mampu menjawabnya. Makanya saya bilang, Bang, lemah kalian itu, Bang. Eh, jadi gini, Silakan. Bang Edis, itu yang dipenjarakan itu oknum dari Islam atau dari agama sebelah? Yang jelas dia bukan muslim. Yang jelas dia bukan Oh, muslim, saya tidak tahu apa agamanya. jadi Terlepas kalau daripada itu, Bang, kita jadi membahas kenapa Islam itu memenjarakan, kenapa Islam tidak bantah saja argumen dia. oke, jadi kan dengan Edis mengangkat tema ini berarti Edis sependapat dengan Bapak itu bahwasanya Muhammad adalah sosok fiktif. Baik, saya jawab. Saya jawab. Apakah saya yang sependapat bahwa Muhammad yang digambarkan itu adalah sosok fiktif? Saya jawab, banyak umat muslim yang setuju, bahkan tahu ceritanya Bukhari, bagaimana dia mengumpulkan hadis. Mata berdua fungsi yang sekali Hadis. Ya. Bukhari dalam pembukaan kitab Bukhari itu, dia menemukan ada 600.000 hadis. Nah, di antara 600.000 hadis itu, yang disohihkan sama dia itu hanya 6.000 saja. Artinya 1% saja. Karena 99,9% cerita yang beredar tentang Muhammad itu hanya omong kosong. Makanya sama dia tidak dimasukkan dalam kitab hadisnya. Jadi Sebentar, Bang, belum selesai saya. oke. Ya. Saya ingin Anda tahu ini. Kalau Anda tidak tahu, tolong bantah ya. Artinya apa? Artinya orang Islam sendiri sudah tahu bahwa 99,9% cerita yang beredar tentang Muhammad itu hanya kebohongan. Makanya Bukhari itu hanya memasukkan 1%-nya saja, yaitu 6.000 hadis. Itu pun sekarang Bang, harus kita akui bahwa banyak orang Islam zaman sekarang yang sudah mengatakan sebagian isi Sahih Bukhari itu masih palsu juga. Contoh. Salam alaikum Bishem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan diskusi Bro Edis TV dengan salah seorang muslim, dan di sini mereka membahas tentang si Ignatius Donald ya, atau Franz Ignatius. Di mana teman-teman sekalian, orang ini sebenarnya juga bukan seorang Katolik ya, tapi dia lebihnya seorang Unitarian. Atau dia ini adalah seorang bidak dalam kekristenan, kawan-kawan sekalian, yang menolak bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, dia sering membahas tentang Islam, tapi dia diproses hukum itu karena memposting ulang ya video daripada seorang Islam yang bernama Pak Cakra dari Aceh, tapi tinggal di luar negeri. Dia menyatakan bahwa sosok Muhammad itu fiktif. Teman-teman sekalian, berdasarkan video inilah dia kemudian ditangkap, dan kalau nggak salah itu dijatuhkan hukuman itu ancamannya 6 tahun penjara. Lalu inilah yang diangkat oleh Edis TV.
kenapa umat Islam itu mudah sekali memenjarakan orang? Ya, kenapa tidak dibantah argumen itu? Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Kan seperti itu teman-teman sekalian. Coba bayangkan saja hujatan-hujatan mereka terkait tentang kekristenan itu. Ya, kita menggunakan hak jawab kita, mengcounter, meluruskan gitu ya. Argumen-argumen yang ngawur seperti itu. Ya, jadi itu untuk membuktikannya. Tapi justru sebaliknya, umat Islam menurut Edis TV tidak menjawab, tetapi memenjarakan orangnya. Lalu apakah mereka menang teman-teman sekalian? Ya menang. Menang. Karena main sistem seperti itu. Apalagi kalau main digeruduk-geruduk teman-teman sekalian ya. Baik teman-teman sekalian. Mari kita lanjutkan untuk menyaksikan video yang ada berikut ini. Saya kasih yang paling fenomenal. Apa Bang, itu? jangan panjang kali Bang. Jadi biar nggak terlalu lama kita. Oke, diskusinya. contoh yang paling fenomenal adalah di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muhammad digambarkan menikahi anak kecil, anak umur 6 tahun. Umat Muslim sekarang membuat gerakan itu hadis palsu. Makanya saya bilang Bang, sosok Muhammad yang fiktif itu diyakini oleh umat Muslim sendiri, dan sekarang umat Muslim berusaha untuk menyingkirkan sosok Muhammad yang fiktif sudah itu. bisa Silakan. saya benar. Silakan. Tapi, tampaknya Edis ini pikirannya penuh dengan keraguan-raguan. Jadi ketika saya tanya apakah Edis sependapat dengan pernyataan Bapak itu, dia ngomong ngalur ngidul tanpa ilmu. Kenapa saya katakan tanpa ilmu? Dia ingin memframing Bukhari yang membuang 600.000 hadis dengan memframing seolah-olah itu adalah Muhammad itu palsu. Padahal yang dari 600.000 hadis itu kenapa dibuang? Karena itu tidak terkonfirmasi itu pernah dikatakan Nabi. Tetapi palsu kan? Jangan potong dulu. Gantian ya. Jadi dari 600.000 itu dia mengambil yang sudah tervalidasi, yang sudah terbukti bahwasanya itu sanadnya sampai ke Rasulullah. Inilah yang benar. Iya, berarti 99% berarti bohong. Stop dulu Edi, stop. Yang sisanya itu adalah cerita yang mungkin diada-adakan oleh orang-orang yang berlebih-lebihan. Itu dia. Saya ambil contoh. Kalau kita ambil data dari Bible itu hanya Jangan lari kemana-mana. Aduh, Anda kok tukang lari sih? Enggak gini, Kenapa Muslim ini tukang lari? Bukan. Kenapa kamu panik ketika saya menyebutkan satu kata Bible? Saya ingin supaya kita fokus. Ya, kita fokus. Bahasan kita membahas sosok Muhammad, sosok fiktif. Iya. Tadi Anda tanya kepada saya, apakah saya meyakini itu? Saya bilang, bukan saya yang meyakini itu, umat Muslim sendiri. Kalau saya hanya menceritakan Muhammad, kamu pasti tidak percaya. Kenapa saya membawakan Bible dan Yesus? Kita di sini bukan bicara percaya atau tidak percaya, Azaiki. Kita tidak bicara percaya atau tidak percaya. Kita bicara, benarkah bahwa Muslim sendiri sekarang mengatakan bahwa sosok Muhammad yang digambarkan di hadis itu fiksi. Saya ambil contoh tentang Yesus. Kita ambil Baik, contoh. kalau Anda tidak fokus, kita selesai saja ya. Saya akan mengundang. Ternyata kamu itu tidak ada ilmu. Sekarang gini, pokok bahasan kita apa? Kita bandingkan Yesus yang fiktif atau Muhammad yang fiktif. Kenapa Anda lari dari tema ini? Sama-sama. Muhammad fiktif atau Yesus fiktif. Oke, sekarang kita simpulkan dulu yang ini. Gimana? Berani nggak? Nggak apa-apa. Kita simpulkan yang ini dulu. Berani atau tidak? Berani. Kok masih mau tanya lagi? Nggak, kamu berani nggak? Ini gimana? Ini udah dijawab berani kok. Oke, berani. Oke. Sekarang kita mulai. Oke. Sekarang kita mulai dulu dari sini. Sekarang begini. Benarkah 99% cerita yang beredar tentang Muhammad itu adalah cerita palsu? Tidak benar. Lalu kenapa Bukhari hanya memasukkan 1% saja? Nah, itu ceritanya begini. Jadi di dalam Islam itu ada yang namanya sanad. Sanad itu dia harus gini ya, Edis. Misalnya kamu berada di Amerika, kamu mengatakan kamu itu suka makan jengkol, ya. Tetapi sama pengikutmu, kau diceritakan suka makan pete. Lalu itu setelah ditelusurin ternyata Edis tidak pernah berbicara seperti itu. Berarti fiktif. Jangan dipotong. Jadi ada. Sebentar, berarti mereka sedang menceritakan Edis yang fiksi, yang tidak sesungguhnya. Bukan menceritakan Edis yang fiksi. Mereka sedang menceritakan sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan. Iya, artinya Edis yang fiktif. Edis yang asli kan suka makan jengkol, menurut riwayat itu. Di sini bukan. Nah, ini berat. Sebentar, saya ulangi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Enggak, kamu dengar dulu pelan-pelan. Jangan panik gitu, jangan panik. Ya, menurut fakta yang sebenarnya Edis suka makan jengkol, betul?
Tetapi diriwayatkan Edis suka makan pete. Iya. Berarti Edis yang suka makan pete ini adalah Edis yang bohongan atau Edis yang fiksi, betul? Itulah kau otakmu nggak nyampe. Nah, gimana sih? Si Edis tetap ada, tetapi Iya, saya tahu perlakuannya Edis tidak tetap benar. ada, tapi Edis yang suka makan pete itu berarti Udah, Edis yang terserah. fiksi, betul? Terserahmu. Kita fokus saja ke Ini pembahasan. gimana nih orang ini? Saya ulangi lagi. Sekarang saya ulangi lagi. Bertambah sebelum- Dengar. Saya ulangi lagi. Logikamu udah temakan di sebentar. tanganku. Muhammad Jadi yang kau jangan sejarah, main kata. Muhammad yang sesungguhnya, itu Muhammad yang nikahin anak di bawah umur nggak? Siapa? Aisyah ya? Betul. Saya ulangi Nabi- satu kali lagi. Kau Sosok enggak gini. Muhammad yang sebenarnya atau sosok Muhammad yang sejarah itu adalah sosok Muhammad yang menikahi anak 6 tahun nggak? Iya, menurut hadis ya. Oke, sekarang Anda Oke, tahu nggak bahwa sekarang umat gini, Muslim? kita kan Saya belum Yesus. selesai, lu panik sih. Loh, bukan banding. Kapan kita membanding antara Yesus dan Nabi Sebentar Muhammad? dulu. Anda tahu Kita nggak berbicara bahwa tentang- aduh. Kamu, Anda tahu nggak tidak fair, kamu nggak bahwasanya fair. Kalau gini, orang Islam zaman sekarang Di dalam berbondong-bondong diskusi- menolak cerita itu? Anda tahu? berani Baik, ditanya, berani. saya tampilkan hadisnya ya. Saya tampilkan Oke. hadisnya. Bagaimana Ustadz Adi Hidayat itu menolak umurnya sebenarnya 18 tahun. Nah, bayangin tuh. Menurut Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Muhammad nikah sama umur anak 6 tahun. Menurut Adi Hidayat bukan 6 tahun, tapi 18 tahun. Saya tunjukin. Ya, umur Aisyah. Sebentar ya. Umur Aisyah itu dinikahinya bukan umur 6 tahun, tetapi umur 18 tahun. Nih, sebentar. Bahkan Zuma juga mengatakan demikian. Bukan 16 tahun, tetapi 18 tahun. Perhatikan. Rahasia menguranginya. Saat itu, usia Aisyah adalah 15 tahun atau lebih. Dan ketika menikah dengan Rasulullah, diperkirakan usianya 17 atau 18 tahun. Ini dilihat dari sisi historis berdasarkan riwayat sejarah. Saya ulangi lagi. Nih, Saat itu, usia Aisyah adalah 15 tahun atau lebih. Dan ketika menikah dengan Rasulullah, diperkirakan usianya 17 atau 18 tahun. nih. Ketika menikah dengan Rasulullah, umurnya 17 atau 18 tahun. Kamu bilang tadi 6 tahun, betul? Iya, itu. Nah, mana yang benar? itu tidak Mana yang benar? Manapun benar. Esensinya. Manapun benar. Loh, ini. Manapun benar. Oke, Pokoknya oke. makanya saya bilang, hei, kau tidak mampu membantah argumen. Sekarang Islam saya cuma akan mampu bertanya menjarain kepada orang. Kamu berani nggak ditanya? Kamu hanya mampu memenjarakan orang. Kamu Kau tidak hanya mampu untuk waktu membantah tua, argumen. nggak ada ilmu. Kamu takut nekat ketika yang kamu nyata. ditanya. Itu Sekarang bukti berapa umur pemahaman Aisyah? Satu bilang Kamu- 18 tahun, satu bilang umurnya 6 tahun. Yang benar mana? Gini, saya jelaskan. Kenapa ada dua pendapat? Gini ya, poinnya Nabi Muhammad itu tetap menikahi Aisyah. Berapa umurnya? Jangan kepotong ya, jangan Berapa umur kepotong. Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Ada satu riwayat dikatakan beliau menikahi di usia 6 tahun. Oke. Dan digauli usia. Oke, kenapa Jangan sekarang kepotong Muslim lah. tidak percaya itu? Memang adab kau nggak ada ya? Iya, kenapa Sama pakai- Muslim tidak sama percaya pakai itu kau. sekarang? Enggak, memang kalau manusia Nah, yang punya makanya saya manusia bilang tidak punya yang adab. membantah Enggak, saya sedang Muhammad bernarasi, itu jangan menikahi potong. anak umur 6 tahun itu orang Islam Kau sendiri. jangan potong, kau jangan potong. Makanya sosok Makanya, Muhammad sekarang fiktif kita itu buktikan. yang menikahi anak Betul umur nggak? 6 tahun Betul nggak ajaran itu Yesus Muslim itu ada? sendiri yang membangun argumen itu. Sekarang saya balik bertanya, betul Gimana? nggak ajaran Yesus itu ada? Coba yang benar berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Kau diam ya. Berapa? Kau Kenapa diam kau berbelit-belit jawab saja? Tidak Berapa? berbelit. Kau bertanya saya menjawab. Saya Tinggal bertanya, jawab jawab. saja kok belit-belit berapa umurnya? Berapa Berapa umurnya? Kau cuma framing aja, kau nggak tahu apa-apa. Kau Oke, bahkan soal kita Kristen tampilkan atau lagi nih, nggak kita tahu. tampilkan. Yang Allah inginkan dari Nabi Muhammad melalui Sayyidah Aisyah bukan keturunan. Tapi Allah menginginkan seluruh ilmu Nabi terkait dengan fikih-fikih kehidupan, khususnya perempuan, diturunkanlah lewat Sayyidah Aisyah. Tahu, Kenapa kamu Allah langsung membenturkan. memerintahkan? Karena Sayyidah Aisyah punya keunggulan merekam. Semua ilmu pengetahuan yang mampu beliau tangkap, itu ingatannya itu photographic memory. Apa yang dilihat langsung ingat. Udah, sekarang kita bahas Inginkan pokoknya. semua ilmu yang terkait Kenapa dengan kamu takut sifat-sifat ditanya? fikih Itu semua umat khususnya Islam udah perempuan, tahu. ditanamkan pada Sayyidah Semua Aisyah. muslim Oke, sudah tahu. apakah Anda tentang setuju? itu. Setuju dengan perkataan Adi Hidayat? Setuju. Sekarang Setuju. kita poinnya. Oke, baik. Apa kata Aisyah, teman-teman? Apa kata Katanya Aisyah? Orang Kristen itu, orang Kristen mengklaim diri itu jujur. Kenapa Sebentar. kamu tidak mau ditanya? Apa kata Aisyah, teman-teman? Ya, Di dalam wahai Sahih tengoklah, Bukhari 20.000 4414. Saya balikan kamera saya. Nih. Ketika saya ingin membahas tentang agamanya, dia panik. Dia Apa hanya kata Bukhari? berputar di sekitar itu. Perhatikan.
Apa kata Bukhari teman-teman? Nih, perhatikan ini. Aisyah kan katanya kan seluruh ilmu diturunkan kepada Aisyah. Udah. Baik, Sekarang perhatikan gini, apa kata Aisyah. Dengar. Kalau memang Yesus itu benar. Apa kata Aisyah? Perhatikan. Perhatikan Kalau apa memang kata Yesus Aisyah. itu benar, di mana Nih, datanya? Yesus Aisyah pernah berkata mengajarkan kepada Rasulullah, perhatikan. Untuk ke gereja di hari Kamu Minggu. boleh, perhatikan ini, kata Aisyah Coba ya. dulu. Kenapa Maka kamu takut? maka Kenapa kamu takut? dari Itu semua orang Aisyah udah dia tahu. berkata, Kalau saya orang Islam- selalu cemburu kepada setiap Iya, wanita lalu yang lalu menyerahkan masalahnya dirinya apa? kepada Masalahnya Rasulullah. apa? Edis, Saya masalahnya berkata, apa? apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan kamu boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Nih, Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki nih. Coba Dan kau- siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Maka saya, Aisyah berkata, ini, orang yang konon katanya diberikan ilmu kepadanya nih. Apa kata Aisyah tentang Muhammad dan Tuhannya Muhammad? Demi Allah, kata Aisyah, saya tidak melihat Rabbmu, saya tidak melihat Tuhanmu, kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Muhammad. Ya. Di dalam bahasa aslinya, kata keinginan ini adalah hawa nafsu. Jadi menurut Aisyah, Tuhannya Muhammad itu sangat cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Ya, Betul. ya, oke, sudah Betul selesai. Sudah selesai. Betul atau tidak? Betul, kenapa? Betul. Oke, hawa Ya, nafsu. betul. Ini Enggak, ini sekarang bahwa gini. Tuhannya Muhammad Saya tidak pernah menagikan dilihat dulu, Aisyah kita kecuali ber- menuruti kita keinginan berbicara Muhammad. dua Betul. arah. Tadi kita ingin membahas antara Yesus Hehehe. atau membahas yang dengan Rasulullah. Berat, Kenapa kamu panik? saudara-saudara. Loh, panik ya? Enggak ada ilmunya. Oke, jadi kamu ingin Makanya- mengalihkan topik kan? Kenapa dia berbelit? Kamu ingin mengalihkan topik, kan? Wawasan kekristenan dia tidak ada, makanya dia takut. Oh, jadi kamu lari, ingin mengalihkan topik. Bukan mengalihkan topik, itu kan kamu topiknya fiktif. Kita buktikan. Oke, jadi Kristen Muhammad yang fiktif, Muhammad yang sejarah yang mengawini Kan? anak 6 tahun atau yang umur 18 Kan tahun. kau enggak, wawasan kekristenanmu tidak ada. Makanya kamu putar-putar gitu, kamu tidak berani diskusi dua arah. Oke, karena kamu hanya kamu putar buat gitu, pengakuan gitu. dulu biar kita bahas Kristen. Enggak, Kamu ini buat kau pengakuan dulu. Nampak dari Ya, dari kamu pola buat pikirmu pengakuan itu, dulu. nampak orang tidak berpendidikan. Ya, Hanya sekarang kau kamu menang- buat pengakuan kau dulu menang sekarang. nasi, kau di luar negeri. Kamu